Teman-teman mahasiswa dan para narasumber. Kok kayak yang viral? Ya para mahasiswa maksudnya. Pernah tahu nama Sir Arthur Conan Doyle? Pernah tahu nggak nama itu? Nggak tahu ya. Nama Sherlock Holmes pernah tahu nggak? Nah, Sherlock Holmes itu nama yang dibuat oleh penulisnya namanya Arthur Conan Doyle, penulis Inggris. Jadi novel itu novel detektif. Tokohnya namanya Sherlock Holmes. Teman dari Sherlock Holmes yang merupakan asistennya namanya Dr. Watson. Sherlock Holmes setiap hari dapat kasus yang mesti dianalisis. Tapi kadangkala faktanya kabur. Blur. Tapi Holmes selalu berpikir bahwa apapun kasusnya, kalau otaknya dituntun oleh logika yang jernih, pasti terbongkar kasusnya. Nah, si Watson ini, dia ahli kimia sebetulnya. Dia kurang mampu untuk melihat sekuensis logis dari peristiwa. Sehingga dia terus tanya pada Holmes, Holmes ini bagaimana masalah ini diselesaikan ya? Holmes baca secara cepat-cepat gelar perkaranya. Komentar Holmes selalu, it is elementar Watson. Dalam bahasa Indonesia, itu hal remeh-temeh Watson, masa lu gak ngerti juga? Atau lu dungu banget sih gak bisa ngerti kasus itu? Nah kita, dalam soal Harun Masiku, saya mau pakai cara berpikir Sherlock Holmes. Logical reasoning. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Okay. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang, pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Pada waktu itu hampir seluruh Asia itu adalah problem yang sama tuh, korupsi tinggi sekali tuh. Lalu datang Bank Dunia. Bank Dunia bilang kami bantu buatkan undang-undang itu ya. Betul nggak KPK? Uang banyak dikasih oleh Bank Dunia waktu itu, awal reformasi itu. Bank Dunia kirim uang banyak, satu untuk KPK, dua untuk KPU. Supaya pemilunya bersih, supaya pemberantasan korupsi bisa dimulai. Pertanyaan kita waktu itu, apa tuh korupsi? Kita nggak bisa lagi definisikan, karena tiap hari kita lihat orang korupsi itu zaman Orde Baru, anggap ya apa? Lalu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang, dalam kasus yang kita lagi baca sekarang. Harun Masiku, pejabat publik bukan? Bukan. KPK, pejabat publik bukan? Bukan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Apa keuntungannya? Pakai Roman. Oke. Jadi Pak Rocky jangan terlalu sederhana. Bukan, saya tidak sederhana, saya basic. Ini bukan soal sederhana, jangan you tipu tuh. Ini gak ada yang sederhana, ini. Jadi Tunggu. ada dua pihak Pak Rocky. Tunggu tuh. You dibuatkan definisi oleh Bank Dunia, you ikuti definisi itu. Tapi kan itu lega formal di tempat kita. Justru setelah itu, semua hal yang sifatnya original intent, you balik ke situ. Okay. Kalau you bermain-main dengan, oh itu terlalu sederhana tuh. Kata Hobbes, lu cetek banget, Watson. It is elementar. Kita pergi pada yang elemen. Terjemahan dari elemen adalah sederhana. Jadi jangan enakin yang sederhana aja, Pak. Tanya,
Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian Jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapatlah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Ya kan? Bisa terangkan ya? Jangan menggunakan Yang kata itu. dimaksud keuntungan itu uang. Jangan Dia menggunakan keluarin kata uang itu. kok dapat keuntungan, bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang, maka dia rugi. Iya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU, bener nggak? Bukan begitu, Bang. Ya, lu Gini kok loh. jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata Gini loh, itu, Bang Rocky. Konteksnya Mohon. yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Gitu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia memberitahu. Ini gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya, Harun Masiku sebagai pemberi dan turut serta. Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak. Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya. Harun Masiku pejabat publik bukan. Dijawab. Pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan. Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Gini, menggunakan gini, itu. enggak. Saya mau terangin ini. Gini. Enggak. Pakai. It's okay. Pakai. Pak Rocky kan Tidak. You tidak Ya, boleh tapi Pak Rocky pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. berarti. Memang saya paling tinggi. Karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf. Saya ganti ya. Ya, kan? Oke, saya ganti. Saya minta maaf ya. Ya, saya tadi- maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. Nanti You mau jujur berdebat dong. lihat anak. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah. Nggak apa-apa. Mungkin nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini diproduksi. Oke. Saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang. Yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan. Tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Pakai. Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Begitu cara berpikirnya, tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu loh. Konstruksinya salah gitu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Ya berarti salah Logikanya Mahkamah Agung. Ya Hakimnya Mahkamah salah. Agung nggak ngerti definisi korupsi Waduh, ya akhirnya. udah repot Bagaimana? kalau begini udah. memang begitu. Makanya udah aku bilang bang, udah. Ini bagaimana yuk? Definisinya begitu kok. Masa orang petani itu disebut korupsi? Gini ya, saya terangin filosofinya. Kenapa orang korup? Karena ada surplus kekuasaan. Siapa yang pegang surplusnya? Ya si Wahyu. Nah, nangkap nggak? Jadi kalau anda nggak bisa tahu hal yang mendasar, ngapain berdebat sama saya itu? Nggak ada yang mau berdebat bang. Tanya. Kenapa you bantah-bantah coba? Loh, kok dibilang bantah menyampaikan pendapat ini kan aneh. Ya kan? Itu pendapat Tadi kita salah. ditanya, menjawab. Kita ini kan melihatnya putusan sampai putusan mulai dari pengadilan tipikor, pengadilan banding, pengadilan Mahkamah Agung. Itu sudah diotorisasi 3 hakim pertama, 3 hakim tingkat banding, 3 hakim tingkat kasasi. Gitu loh. Bahwa rumusannya memang pasal 5 dan pasal 6. Suap. Gitu. Pak Guru Seno lah yang menjelaskan mungkin barangkali di situ. Gini. Dulu, diam dulu. Kalau you udah tahu itu, artinya lu nggak punya pikiran. Lu bilang aja undang-undang bilang begitu. Ngapain lu punya pikiran? Justru karena kita ingin berpikir,
kita menganalisis. You nggak analisis. You cuma kutip-kutip undang-undang yang salah semua. Ya, bagaimana coba? Pakai. Gini. Jadi Salah gini. Enggak agak terus Tunggu. Dari awal Anda nggak tahu apa definisi korupsi. Bagaimana? Ini Bung Boyamin, masyarakat anti korupsi Indonesia ini selalu teriak-teriak Ya, anti dan dia korupsi, nggak paham apa itu korupsi. pra-peradilan dan lain sebagainya. Kan gila kan? Sekali lagi ya, terjadi korupsi kalau terjadi kesenjangan kekuasaan. Ada yang superordinat, ada yang subordinat. Wahyu itu superordinat. Harun Masiku subordinat. Yang korupsi siapa? Yang punya surplus. Siapa dia? Ya Harun Masiku. Bener nggak? Salah. Wahyu itu. Buset dah. Oke. Baik, nanti kita bisa kesempatan pada Bung Adian nanti ngomong tadi untuk kemudian juga Bung Boyamin dan juga. Hah? Ya, masih mau lanjut? Belum. Mau nanggep ini? Ini belum. Oh nanti, oke nanti. Oke. Sekarang saya lanjut ya. Konstitusi korupsi itu. Ada seseorang, saya lanjutin yang diterangin oleh Refli tadi. Seseorang yang di dalam keputusan PDIP butir 7 disebutkan begini. Dipecat karena, perhatikan ya, boy, wordingnya. Dipecat karena mengintervensi hakim konstitusi. Presiden mengintervensi. Kenapa? Karena presiden surplus kekuasaan. Nggak mungkin dirjen mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Yang boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi, yang mampu mengintervensi adalah dia yang mempunyai surplus kekuasaan. Siapa itu? Hanya presiden yang mampu. Mestinya udah ditangkap Jokowi. Karena dia menyalahgunakan jabatan publiknya untuk berbuat jahat. Sama logikanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali saat lagi.